Halo, ketemu lagi dengan saya, Yohanes Lose. Di channel pendidikan ini, jangan lupa subscribe ya channel ini supaya channel pendidikan ini semakin berkembang. Terima kasih semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, kita hari ini tutorialnya membuat seleksi gambar hewan ya, gambar eagle ya. Kita cari dulu gambarnya ada di mana. Ada di Google Classroom, di topik TIK, bahan material praktek TIK, itu ada Google Drive-nya. Kalian tinggal klik saja. Setelah itu kalian cari gambar eagle yang ini ya. Klik saja gambarnya, klik icon download sebelah kanan ya, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, kita masukkan gambar ini ke dalam folder praktek kita masing-masing. Nah, di pojok situ ya, yang ditunjuk dengan mouse, biasanya ada icon tombol panah ke bawah ya, itu menu download juga. Kalau di sini titik 3 ya, kita bisa klik saja di sini, cari folder atau menu unduhan, bukan folder, menu ya. Klik saja show in folder, kemudian itu sudah ada foldernya atau sudah ada gambarnya, sudah ada gambarnya. Klik copy kita atau bisa drag langsung ke dalam folder kalian masing-masing, cari ya folder prakteknya di mana. Oke, jika sudah di copy, kita akan buka gambar ini, gambarnya eagle ini ke dalam aplikasi Gym-nya ya. Kita buka aplikasi Gym-nya. Oke, ini sudah. Kemudian kita file open ya, gambarnya tadi kita sudah simpan di folder kita tadi, gambarnya eagle, open. Oke, kita klik open. Jika sudah, kita akan menyeleksi gambar eagle ini ya. Tentunya ini akan lebih lama dan sulit karena terlalu banyak lekukan. Nah, kita akan kombinasikan dengan fuzzy select tool dan free select tool ya. Kita akan pilih fuzzy select tool. Di sini modenya mode nomor 2 ya. Modenya kalian pilih mode nomor 2 ya. Nah, ini kalau menggunakan free select tool ya, itu seleksinya satu persatu, klik by klik, yang pasti akan lama ya. Nah, sekarang kita kombinasikan saja supaya lebih cepat dan rapi ya. Pilih fuzzy select tool, mode nomor 2, add to the current selection, atau tekan tombol shift. Nah, thresholdnya kita atur 65 kurang lebih ya, kita pilih saja. Kemudian kita klik di area yang paling banyak warnanya yang sama ya, karena fungsi fuzzy itu menyeleksi warna yang sama. Kita klik saja. Oke, jika sudah, nah kalian perhatikan masih ada area-area yang di dalam gambarnya yang masih terseleksi. Nah, artinya kita mau seleksi yang ada di sayap, yang ada di ekor, itu harus hilang ya. Maksudnya bukan pinggirannya ya, tapi yang ada di dalam-dalamnya. Nah, itu harus terseleksi semuanya supaya gambarnya nanti tidak bolong ketika di copy gitu ya. Nih kita zoom, kelihatan nih kalau di zoom ya, masih ada yang terseleksi di badannya ya, masih ada bolong-bolong. Ini tinggal diklik saja. Kalau masih bisa menggunakan fuzzy, kita pilih saja menggunakan fuzzy di area titik-titik seleksi yang masih terseleksi di dalam gambarnya. Nah, ini masih bisa nih ya, cuman ya gitu, harus sabar. Nah, ini penggunaannya harus hati-hati karena kalau kalian salah klik gitu ya, bisa jadi backgroundnya yang berwarna biru ikut terseleksi. Nah, kalian jangan sampai klik sembarangan juga. Nah, ini kita kombinasikan nih, langsung pakai free select tool. Sekarang kita kombinasikan, klik di sini ya, pilih mode nomor 2, itu masih mode nomor 1 tuh. Bentar, kita
kita seleksi lagi. Kalau masih bisa ya, coba lagi dulu ya. Oke, klik by klik itu terlalu banyak. Kalau menggunakan fuzzy itu juga sedikit lama sedikit ya. Ini kita klik area luarnya di bagian ekornya ya. Yang ini harus hilang, seleksi di dalamnya harus hilang. Oke, seperti ini. Oke, ini set. Loh, ternyata berubah. Kita sekali lagi ya, kita undo dulu. Oke, kita seleksi lagi. Ada sedikit kesalahan tadi, ternyata dia replace the current selection, belum add to the current ya tadi. Walaupun tandanya udah add to the current, ternyata masih belum. Oke, kita nggak apa-apa, kita seleksi sedikit lagi sebentar. Oke, di bagian dalamnya klik lagi seperti ini. Oke, nah ini sudah ya. Oke, mana lagi yang belum? Oh, bagian sini ya. Oke, ini ada titik-titik yang belum terseleksi. Ingat, ini masih mode nomor 2. Oke, clear, hilang ya yang di dalam gambarnya. Oh, ini bagian sayapnya banyak ternyata. Kita lagi seleksi seperti ini, tarik-tarik, klik by klik ya, area gambar yang belum terseleksi dengan benar ya, karena dia gambarnya terlalu banyak lekukannya ya, kita harus sabar, pelan-pelan, klik by klik sampai area yang di dalam seleksinya itu hilang ya. Oke, ini ya, minimal kita tidak menyeleksi semuanya menggunakan select tool ya, karena kalau pakai select tool pasti capek dan pegel. Oke, nah oke, sudah hilang ya. Oke, sip, rapi. Ini masih ada sedikit, masih ada yang tersisa. Oke, ini juga ada kecil sedikit. Iya, oke, ini masih ada lagi sedikit ya. Tapi bagi kalian yang memang so kayaknya digabungin susah deh, nggak apa-apa deh, lama sedikit ya sudah, tidak apa-apa, kalian pakai free select tool aja semua gitu ya, keliling. Ini kita pakai fuzzy lagi, coba kita tes masih bisa nggak. Oh, masih bisa ya, sedikit demi sedikit. Oke, itu masih bisa hilang. Oke, masih ada kecil. Oke, kayaknya sudah clear semuanya, tidak ada lagi. Kita lihat sudah beres. Nah, lebih cepat kan ya daripada kita klik by klik semua sayapnya gitu ya. Oke, kalau sudah, tekan tombol CTRL-C atau edit copy dan edit paste. Nanti setelah edit paste muncul floating selection, create new layer ya. Kemudian kita hide dulu sementara. Setelah itu kita mau duplikat dulu gambarnya ya, gambar eagle-nya kita duplikat ya. Ini kita pindahkan dulu, geser. Oke, kita rename dulu layernya, ganti eagle 1, then duplicate eagle 2, okay, duplicate again eagle 3. Oke, kalau sudah, kita buat layer yang baru untuk warna backgroundnya. Kita klik create new layer, ganti namanya layer background, fill type-nya tadi white ya. Oke, kita move eagle 3 nya
eagle 2-nya ya, eagle 1-nya ini di depan, eagle 3-nya kita geser. Oke, kita sejajarkan seperti ini. Setelah itu kita scale tool. Nah, kalau yang minggu yang lalu water lilies itu kan kita rotate tools. Nah, sekarang kita scale tool. Nah, pastikan layer mana yang ingin kalian kecilkan gambarnya. Nah, kok ini gambarnya pas dikecilin ada dua, nggak apa-apa, kalian tinggal klik rotate saja ya. Nah, kalian pilih layer eagle 1, kita kecilkan lebih kecil dari eagle 2 ya, klik tombol rotate, klik tombol scale ya. Oke, seperti ini, simple kan ya untuk bahan praktek quiz kita. Oke, kita pilih itu blend tool fill untuk mewarnai backgroundnya, incandescent, shape-nya conical SCM ya. Ini kita pilih layer background dulu ya, itu salah ya, masih di layer eagle 1 ternyata, di undo saja, kemudian pilih layer background. Nah, seperti ini ya, kita tarik gambarnya. Oke ya, nih oke, udah tinggal tulis nama kalian, Salzburg, size-nya 100, warnanya bebas, center ya, tulis nama kelas dan absennya. Tulis nama kelas dan absennya supaya kalian semakin lancar mengerjakannya juga dalam mengetik teks ya. Kita save as, kita kasih nama quiz praktek 10, nama kelas. Oke, absen. Oke, kalau sudah, klik tombol export as, pilih file export as. Nah, ini yang kan kita upload di dalam Google Classroom-nya ya. Ini kita ganti PNG ya, kalau kalian sudah ada otomatis nggak perlu dirubah. Ini kita pilih PNG juga, di bawahnya ada file tipenya ya, PNG image, kemudian klik tombol export ya, klik tombol exportnya, klik lagi. Nah, itu sudah nanti file ini ya yang akan diupload di Google Classroom. Jadi jangan upload file dalam bentuk XCF ya, karena nanti ketika Loso mau menilai, pas Loso download itu sering crash, jadi ada yang nggak bisa kebuka, jadi kesulitan Losonya menilai. Jadi Loso wajibkan kalian untuk dalam bentuk PNG atau JPG. Atau Loso kalau aku nggak bisa juga gimana, ya udah kalian foto aja menggunakan HP-nya, kemudian diupload di Google Classroom-nya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, habis ini jika sudah, kenapa sih ada sedikit lama? Karena ukuran lembar kerjanya besar tuh, 2800 sama 1800. Oke, next Loso akan praktekkan lagi menggunakan aplikasi yang lain, Photopea namanya. Nah, ini dia. Nah, Photopea ini hampir sama juga kayak Gym, hampir sama juga kayak Photoshop gitu ya. Kita file open saja, cari gambarnya langsung. Oke. Nah, kita akan coba lihat toolsnya apa aja sih yang bisa kita gunakan di sini untuk menyeleksi gambar eagle ini menggunakan aplikasi Photopea. Oh ya, ini nggak perlu dipraktekkan semua ya anak-anak. Kalau kalian memang sudah menggunakan aplikasi Gym, nggak perlu pakai Photopea lagi ya. Ini pilihannya ada polygonal lasso select atau magnetic lasso select. Kalau magnetic lasso select dia seleksinya nempel sama gambarnya, tapi Loso belum pernah coba tuh yang ini. Biasanya dicobanya pakai Photoshop. Nah, ini menggunakan magnetic lasso select. Kita akan coba ya. Kalau magnetic lasso select itu bisa nggak digunakan di sini ya. Ini kita zoom sedikit, kita lihat
Kalau bisa ya kita lanjutkan, kalau nggak bisa ya kita ganti. Wah ternyata kurang ini ya, kurang nggak kelihatan hasilnya ya. Kita pilih polygonal lasso select saja. Ini kita deselect dulu. Oke, menghilangkan seleksi yang tadi. Kita menggunakan polygonal lasso select karena ini lebih kelihatan. Nah, ini dia namanya sama. Kalau di GIMP itu namanya dia free select tool. Jadi fungsinya untuk menyeleksi secara bebas. Nah, ini ya kalau lo lihat nih, lo menyeleksinya pasti sedikit lebih lama dari yang tadi ya, karena harus hati-hati menggunakan free select toolnya ini. Nah, kalau ini sudah salah ya salah klik aja atau sudah kelewat batas, ini agak sulit mengembalikannya ya. Kalau GIMP itu kan kita masih bisa mengembalikan area seleksinya ya. Nah, tapi ini cara geser gambarnya mudah, tinggal geser menggunakan scroll up, scroll down, atau geser kanan kiri, atau geser mouse-nya tarik ke kanan ya, ke kiri ya, atau ke kanan untuk geser gambarnya. Nah, ini kita klik lagi terus nih, kalau geser kayak gitu ya, tinggal tarik. Nah, kalau di GIMP itu pakai scroll bar ya. Nah, ini kita terus-terusan, baru belum ada setengah ya, sudah 4 menit ternyata lewat. Berapa menit ya seleksi ini kira-kira? Oke, ini harus hati-hati jangan sampai background warna birunya ikut terseleksi ya. Ikutin saja, klik by klik. Terus nah ini terlalu banyak lekukan ya di sayapnya, ini agak sedikit lama ya. Klik by klik terus ya, dengan sabar. Kalau kalian mau istirahat dulu boleh istirahat, minum gitu ya. Minum dulu, kalau pegel ternyata ya. Iya, kalau pakai free select tool kayak gitu. Sayangnya di sini nggak ada apa ya, masa belum lihat tools free fuzzy select tool ya, semacamnya itu belum kelihatan. Untuk kategori aplikasi online, Photopea ini ya lumayan lah, cukup ya. Kalian bisa install di iPad, di kalau sudah ada dia, atau install di tabletnya atau di handphonenya. Tapi kalau menggunakan Photopea di handphone kan harus pakai jari ya. Kalau nggak punya stylus pen itu nggak bisa tuh, pasti kesulitan dan sangat lama, dan pasti hasil seleksinya nggak bisa rapi gitu ya. Nah, pastikan ketika kalian praktek menggunakan praktek TIK ya, desain grafis ini ya, pastikan kalian gunakan device yang tepat. Tapi kalau misalnya memang device-nya laptop aku lagi dipakai juga, jadi bisanya malam, ya udah nggak apa-apa, malam hari berarti prakteknya. Sekarang berarti kalian memperhatikan gitu. Oke, ini sudah setengah jalan lewat, sudah lebih dari, ternyata udah 5 menitan ya, atau 6 menitan ya ini menyeleksinya. Ternyata lebih lama. Kita seleksi pelan-pelan, klik by klik. Oke, terus ya. Nah, ini udah mau yang lurus-lurus. Nah, ini udah semakin cepat nih. Oke, tarik lagi. Tarik lagi.
klik, klik, klik. Oke, dikit lagi sudah ketemu. Yes, sudah sampai ke titik awal tadi kita menyeleksinya. Oke, sampai. Yes. Nah, tetapi di sini ya, sekali lagi kalau menggunakan Photopea, garis putus-putusnya itu nggak bergerak. Ya, aneh juga sih. Harusnya dikasih tanda dengan bergerak di sini. Kita copy, edit paste, sama ya, munculnya langsung layer. Nah, ini nggak perlu di create new layer, dia udah langsung posisinya seperti itu. Kita bisa buat layer baru nantinya. Nah, di sini nggak ada icon duplicate layer, jadi pilihnya menu layer, duplicate layer ya, layer, duplicate layer lagi. Ini tinggal kita rename, sama caranya double klik untuk rename layernya seperti ini. Eagle 3, Eagle 2 ya, Eagle 1. Oke, layer background kita pilih, kemudian kalau sudah layer background kita pilih, kita zoom out sedikit ya, pilih move tool, kemudian kita buat layer yang baru ya, kita kasih warna gradient ya, gradasi warnanya orange dan warna orange saja ya. Coba kita pilih shape-nya yang ini dulu. Oh, ini dulu, diamond. Ya, apa bentuknya? Diamond. Oke. Lupa klik OK tadi. Langsung close aja. Nah, kan belum berubah. Oke, kita klik merah aja deh. Merah sama putih. Nah, tarik gini aja. Oh, ternyata kurang bagus ya. Kita ganti ini reflected, coba. Oh, gini doang. Ganti lagi. Ini bagus nih. Tapi kurang oke juga sih. Coba kita ganti lagi ya. Linear aja lah. Oke, linear nggak apa-apa kalau yang menggunakan ini. Oke, seperti ini saja, merah dan putih. Ini kita move bunga tiganya, bunga tiga lagi, eagle 3, eagle 2, eagle satunya ya. Nah, tinggal kita scale tool. Nah, scale tool di sini dia di icon move tool ya. Kita pilih layernya dulu, yang mana yang mau dikecilkan. Terus kalian centang transform controlnya. Transform controlnya dicentang ya, diklik. Oke, ini kita bisa langsung kecilkan. Tekan tombol enter atau klik di sembarang tempat, atau klik icon centang di situ ya, confirm namanya. Kecilkan lagi, lebih kecil dari eagle 2. Oke, kita sudah mau selesai nih, tinggal langkah terakhir membuat namanya dulu ya. Ini kita uncheck lagi supaya nggak berubah lagi ukurannya. Salah, geser. Oke, ukuran teksnya 100 atau 90 lah, warnanya bebas, boleh biru dan sebagainya, kalian pilih sendiri. Enter, kita ketik namanya, masih loading. Tahan sebentar. Oke, ketik nama kelas dan aksennya. Oke, sudah, kita geser sedikit teksnya, kemudian kita save. Nah, ini nggak ada nih save as, nggak ada, dia adanya save PSD, artinya dia bisa diedit di Photoshop. Kerennya gitu juga sih, tapi GIMP juga bisa.
bisa di Photoshop juga. Nah, kita langsung pilih export file ya nanti ya. Ini nggak ada pilihan lagi kalau kita mau save as XCF, ini nggak ada, adanya DXF. Belum pernah coba sih ya. Kita pilih PNG aja, langsung klik aja, udah klik save. Nah, kita langsung open ya, itu kan dia artinya di download karena kita membuatnya online ya. Ini kita copy gambarnya, cut, atau kita drag pindahkan ke folder praktek TIK yang kita punya ya. Nah, ini kelas 58 tadi ya. Dan ini kita tinggal rename saja, namanya praktek 10 ya, nama kelas absen. Oke, itu yang akan diupload di Google Classroom-nya. Jadi menggunakan Photopea atau Jim sama-sama bisa ya digunakan ya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, stay at home, ikuti protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa keep praying for Indonesia. Thank you. Bye.